Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Mari belajar bersama matematika tentang pengukuran debit bersama Imron Rosadi. Pengukuran debit, ya. Definisi debit. Debit adalah banyaknya air yang mengalir dari suatu tempat atau pipa dalam satuan waktu tertentu, atau volume zat cair yang mengalir bersatuan waktu. Debit digunakan untuk menghitung kecepatan air yang mengalir, ya. Rumus yang digunakan bila yang ditanya debit, maka rumusnya adalah debit sama dengan volume per waktu. Jika yang ditanya waktu, maka rumusnya adalah waktu volume per debit. Nah, jika yang ditanya volume, maka rumusnya adalah debit dikali waktu. Nah, penjelasan istilah-istilah yang ada dalam debit yaitu volume, ya. Volume adalah isi atau banyaknya air yang mengalir dalam pipa atau keran. Satuan yang dipakai adalah meter kubik atau liter. Nah, waktu adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air. Satuannya adalah detik atau second, ya. Nah, hubungan antar satuan, ya. Kemudian, nah, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, 1 jam 3600 detik. Nah, berikutnya satuan volume ini perlu dihafal atau diingat, ya, seperti 1 meter kubik adalah 1000 desimeter kubik. 1 desimeter kubik adalah 1 liter. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Sedangkan 1 sentimeter kubik 1 mililiter. Itu perlu diingat dan dihafal, ya. Nah, kemudian kita lihat anak tangga nih, ya. Anak tangga nih kita perlu pelajari atau, ya, contohnya kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini setiap turun satu tangga dikalikan 1000. Contoh dari kilometer ke hektameter, maka perlu dikalikan 1000. Ini perlu dihafal oleh anak-anak, ya. Nah, kemudian contohnya seperti ini, ya. Ada contoh nih, ya. Kita lihat dengan contoh dulu agar kamu jelas. Nah, sebuah keran air mengalirkan air dengan jumlah debit 2 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Ada lagi contoh nih. Air mengalir untuk mengisi bak mandi dengan air keluar dari keran. Debit air keran tersebut adalah 10 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 10 liter. Berikutnya lagi, Pak Sigra, ya, menyiram pohon dengan menggunakan selang. Debit air selang adalah 15 meter kubik per menit. Artinya, dalam waktu 1 menit atau 60 detik, air yang keluar dari selang adalah 15 meter kubik. Nah, sekarang soal nih. Dalam waktu 5 detik, air yang mengalir dalam pipa 50 liter. Yang diketahui nih, ya. Waktunya sudah diketahui, yaitu 5 detik. Volumenya sudah diketahui, yaitu 50 liter. Nah, ini yang ditanya adalah debit, ya. Berarti rumus debit gunakan debit volume per waktu. Nah,
Nah, sama dengan kalau diketahui volumenya 50 liter ya, waktunya detik 5 detik, maka 10 liter per detik. 50 dibagi 5, 10 liter per detik debitnya ya. Debitnya 10 liter per detik. Sebuah bak mandi dapat terisi penuh dalam waktu 5 menit. Volume bak mandi tersebut adalah 150 meter kubik. Berapakah debitnya? Nah, rubah dulu waktunya menjadi detik. Menit. Nah, di sini kita 5 menit kan? 5 menit kita rubah menjadi detik, yaitu 5 dikali 60. 5 dikali 60, 5 menit dikali 60 detik sama dengan 300 detik. Nah, 300 detik. Setelah itu kemudian cari debitnya. Rumus debit apa? Volume per waktu. Ya, sudah diketahui waktunya ya. Sekarang kita ya volumenya sudah tahu. Volumenya yaitu 150 liter ya. Kemudian dicari waktunya juga ketemu kan, detiknya 300 detik. Jadi sama dengan setengah meter kubik itu untuk mencari debit ya. Sekarang kita coba lagi gambar sebuah kolam nih, berbentuk balok ya. Kolamnya berbentuk balok. Perhatikan nih, tingginya berapa tuh? 3 desimeter, lebarnya 5 desimeter, panjangnya 10 desimeter. Pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh? Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan maka harus ada debitnya dulu. Volumenya sudah diketahui kan? Ya, kemudian debitnya juga sudah ada, itu 30 liter. Nah, sedang volumenya kita cari nih ya. Untuk mencari waktu yang diperlukan maka harus ada debit dan volume. Diketahui debit sudah ada, yaitu 30 liter. Sekarang volumenya, rumus volumenya apa? Panjang dikali lebar dikali tinggi, karena kolamnya ini kolam ikan berbentuk balok ya. Volumenya 10, panjangnya dikali lebar 5 dikali tinggi, yaitu sama dengan 150 desimeter kubik. Nah, yaitu 1 desimeter kubik kan sama dengan 1 liter ya, maka 1 desimeter sama dengan 150 liter. Karena kita sudah bahas nih tentang 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter ya di satuan tadi yang di awal ya. Nah, di sini selanjutnya rumus debitnya kita gunakan lagi. Rumus debit yaitu volume per waktu. Nah, sekarang volumenya sudah diketahui, yaitu sebesar ya, debitnya juga diketahui. Debitnya 30, volume 150 per waktu. Jadi yang dicari di sini ya waktunya ya. Rumus waktu apa? Volume per debit untuk mencari waktu ya. Nah, sekarang waktu volume per debit ya. Debitnya sudah diketahui, yaitu waktu dicari. Debitnya 150 ya, volumenya 150 ya, debitnya 30, jadi 150 per 30 sama dengan 5 menit ya. 5 menit ini kalau bisa dirubah lagi nih ya, bila ingin dirubah ke detik tinggal kita kalikan ya. 5 dikali 60 detik sama dengan 300 detik. Jadi diketahui sekarang ya waktu yang diperlukannya untuk mengisi sampai penuh, yaitu 5 menit atau 300 detik dari kolam yang berbentuk balok. Udah diketahui ya jawabannya ya. Nah, sekarang soalnya kalau bila kamu mengerjakan nih sebuah kolam ikan diisi oleh Pak Parman dengan menggunakan selang yang memiliki debit air 10 liter ya. Dalam waktu 5 menit Parman menghentikan pengisian. Pertanyaannya, berapa volume air yang telah diisi Parman di kolam ikan? Nah, ini boleh kamu kerjakan. Setelah itu kamu biasa ditulis ya, dipoto dan dikirim. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.